Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, kenapa Masjid Al-Aqsa diperebutkan Israel dan Palestina? Begini alasannya. Dikutip dari Tempo.com. Alasan kenapa Masjid Al-Aqsa diperebutkan Israel dan Palestina mungkin belum diketahui oleh sebagian orang. Padahal tempat ibadah umat Islam tersebut dianggap sebagai situs suci. Tidak hanya bagi Muslim, tetapi juga menurut penganut agama Yahudi. Masjid Al-Aqsa terletak di kota tua Yerusalem, Palestina. Kompleks masjid tersebut diyakini sebagai saksi bisu perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Yerusalem. Di malam yang sama, Rasul diangkat menuju langit ketujuh lalu ke Sidratul Muntaha. Penjelasan tersebut menjadi dasar alasan kenapa Masjid Al-Aqsa penting. Hal itu tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Isra, ayat 1 yang artinya, Maha Suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya, yakni Rasulullah di malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kami berkahi sekelilingnya supaya dapat diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Karena sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Istilah Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa juga diperluas untuk menggambarkan keseluruhan alun-alun dan kubah batu, the Dome of the Rock, yang dibangun. Walaupun secara resmi, alun-alun tersebut dikenal dengan nama Al-Haram Al-Sharif, Suaka Mulia. Masjid Al-Aqsa dipercaya sebagai lokasi Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat untuk utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, yakni Ibrahim, Musa, dan Isa. Bagi orang Yahudi, Masjid Al-Aqsa disebut dengan Kuil Yerusalem. Diklaim menjadi lokasi inkarnasi Herodian, kelompok pengikut dinasti Herodes, dan dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Berdekatan dengan Bukit Bait Suci Temple Mount yang disakralkan Yahudi Israel, serta merujuk pada alun-alun dan tembok barat yang difungsikan sebagai situs ziarah. Tembok barat merupakan bagian dari tembok barat sisa puing Bukit Bait Suci. Dulu, tembok ini sepanjang 485 meter, tetapi saat ini hanya tersisa sekitar 60 meter. Umat Yahudi meyakini apabila bertahannya tembok ratapan berkat kehadiran ilahi, Shekinah, maka dari itu, orang Yahudi berbondong-bondong berdoa di tembok itu. Pertikaian yang muncul akibat klaim kepemilikan tunggal Masjid Al-Aqsa dimulai sejak tahun 1929. Saat itu Inggris memberikan mandat atas Palestina. Selanjutnya, usai Israel merdeka tahun 1948, tepatnya pada Perang 6 Hari Six Day War tahun 1967. Mereka merebut Yerusalem Timur termasuk pula kota tua dari tangan Yordania. Tak puas, Israel terus menyerobot alun-alun di Yerusalem Timur, tetapi masih di bawah pengawasan Islam. Saat itu, dikelola oleh dinasti Hashemite di Yordania. Namun, selang beberapa dekade, akses Muslimin Palestina dibatasi. Proyek penggalian dan penggusuran penduduk Palestina semakin digencarkan Israel. Pada tahun 1996, Israel membangun pintu masuk baru di kompleks sebelah barat Masjid Al-Aqsa. Hal tersebut menjadi pemicu kenapa Masjid Al-Aqsa diperebutkan Israel dan Palestina. Bentrokan tidak terhindarkan dan menewaskan lebih dari 80 jiwa hanya dalam kurun waktu 3 hari. Tak berhenti di situ, kedatangan kepala oposisi sayap kanan Ariel Sharon ke Masjid Al-Aqsa September tahun 2020, lalu menimbulkan agresi Israel ke Palestina selama 5 tahun. Kemudian,
Masjidil Aqsa ditutup sementara pasca 3 warga Arab Israel melepaskan gencatan senjata ke kepolisian Israel pada Juli tahun 2017. Tak mau diam, polisi Israel menembak mati 2 diantaranya ketika melarikan diri ke kompleks suci. Tak berbeda jauh, konflik semakin memanas pada Agustus tahun 2019, ditandai dengan terlukanya puluhan penduduk Palestina. Tahun 2020, akses menuju Masjid Al-Aqsa ditutup karena kehadiran pandemi COVID-19. Pada saat Ramadan tahun 2021, kisruh polisi Israel dengan jemaah Muslim meluas menjadi perang 11 hari. Kelompok Hamas menguasai jalur Gaza, Palestina. Demikian penjelasan alasan kenapa Masjid Al-Aqsa diperebutkan Israel dan Palestina, serta sejarah pertikaian yang berlangsung hingga saat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.